Nah, bagaimana cara membuat media pembelajaran seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi? Nah, media pembelajaran yang sudah saya tampilkan di awal tadi itu adalah media pembelajaran berbasis Python, di mana teman-teman untuk membuat media tadi kalian diharuskan dan memang wajib harus tersambung dengan internet, karena media pembelajaran ini dibuat secara daring. Nah, silahkan teman-teman yang ingin memanfaatkan media pembelajaran berbasis Python, teman-teman dapat mengunjungi halaman python.com. Kemudian kalau kalian belum memiliki akunnya atau baru pertama kali mengakses halaman ini, jadi silahkan teman-teman yang pertama kalian registrasi terlebih dahulu. Sebagai informasi, sebenarnya media Python ini adalah media pembelajaran yang tidak gratis. Ya, sebenarnya ini tidak gratis. Atau dalam arti ya teman-teman supaya dapat mengakses seluruh fitur yang ada di dalamnya, ya di sini teman-teman diharuskan untuk mendaftar sebagai user premium. Nah, tapi teman-teman tidak usah khawatir. Sebenarnya kalau kalian baru mendaftar di di Python ini, biasanya seluruh fitur yang ada di dalamnya itu seluruhnya bisa diakses. Tetapi kita cuma dibatasi sebanyak 4 hari saja. Jadi meskipun kita sebagai pengguna gratisan, nah dalam waktu 4 hari teman-teman bisa mengakses seluruh fitur template yang ada di dalamnya. Jadi ya teman-teman harus segera dimanfaatkan dan sebelum nanti 4 hari itu expired. Nah, ya solusinya kalau misalkan nanti sudah expired ya teman-teman nanti silakan mendaftar lagi menggunakan akun yang berbeda sehingga nanti teman-teman dapat memanfaatkan seluruh fitur-fiturnya. Oke, saya paparkan, saya terangkan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar, nanti dashboard kalian adalah seperti ini. Jadi nanti ya ini lumayan lengkap, silahkan nanti kalian pilih template mana yang kalian butuhkan. Ya, di sini saya memilih, misalkan saya milih yang presentasi saja. Ya, pilih, kemudian dari presentasi ini, ya ini masih ada template-template lagi. Silahkan nanti teman-teman pilih template yang kira-kira mana yang ingin kalian gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, kalau kalau pengguna yang pro, ya kalau pengguna yang pro di sini nanti muncul fitur edit this template. Jadi bisa diedit. Jadi kalau nanti lisensi kalian sudah expired ya nanti ini tidak bisa diklik, jadi kalian harus membayar untuk bisa menggunakan. Nah, mumpung masih gratisan ya ayo kita gunakan semaksimal mungkin.
Tapi sebenarnya kalau kalian ingin mendaftar secara penuh atau berlangganan 1 bulan itu sebenarnya juga tidak terlalu mahal. Karena dalam 1 bulan itu cuma sebesar berapa? Sekitar 100.000 seingat saya. Nah, itu ya. Ini tersedia banyak sekali template, kemudian saya pilih yang edu atau yang education atau yang saya gunakan untuk pendidikan. Kemudian saya memilih yang misalkan school syllabus. Saya pilih yang ini, kemudian langsung saja pada bagian ini, ya tidak usah saya play, langsung saja saya edit template-nya. Nah, di sini teman-teman silahkan dipastikan internet kalian itu stabil dan ya lumayan cepat ya kalau menggunakan media pembelajaran berbasis internet ini. Karena ya ini pengeditannya kurang lebih ya hampir sama seperti kita mengedit di Corel Draw atau di Adobe Illustrator ataupun yang lain. Jadi kalau internet kalian kencang, cepat ya nanti bisa tertampil dengan cepat pula untuk setiap bagian-bagiannya. Nah, ini milik saya lumayan lama ya, ini lumayan lama padahal internet saya lumayan kencang, kecepatan 10 Mbps lebih. Nah, jadi kurang lebih tampilannya untuk awal seperti ini. Jadi nanti di pojok kiri atau di bagian kiri ini kalau sudah terbuka sempurna, ini isinya adalah dalam video yang saya tampilkan di awal tadi. Nah, kemudian nanti ini adalah bagian atau tempat kita bekerja atau tempat untuk mengedit. Kemudian, nah ini seluruhnya bisa kita klik atau nanti bagian-bagian yang mengandung kotak-kotak ini seluruhnya nanti bisa kita bisa kita edit atau bisa kita ganti atau bisa kita ubah seutuhnya. Oke, nah ini sudah muncul semua ya. Jadi ini adalah template-template untuk bagian yang pertama tadi atau template yang saya pilih tadi. Jadi tinggal kita edit saja. Jadi langsung saja ya saya edit, kemudian nanti dalam pengeditan mungkin bisa saya paparkan atau saya jelaskan bagaimana saya bisa membuat media pembelajaran di awal tadi. Oke, langsung saja di sini. Ya, untuk yang awal ini tidak terlalu banyak saya ubah. Jadi untuk tampilan kartunya tetap sama. Sebenarnya ini bisa kita ganti dengan mengklik bagian yang ingin kita ganti, kemudian kita pilih pada bagian yang pose. Jadi di sini bisa kita ganti posenya. Bahkan selain pose juga bisa diganti juga nanti kalau misalkan kita ingin mengganti, kita ingin ganti orangnya misalkan, itu nanti bisa. Nah, tapi di sini saya cukup menggunakan ini saja, menggunakan model yang ini saja. Karena ini kebetulan internet saya meskipun cepat, tapi ternyata browser yang saya tampilkan di sini ini kurang begitu responsif. Sehingga saya ingin mengganti orangnya ya harus loading dulu. Ya, tapi pada intinya itu bisa diganti seluruhnya. Jadi nanti silakan kalian cari yang pada bagian kanan ini. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi, langsung saya ganti saja. Untuk bagian yang awal ini saya ganti. Lalu, kemudian di sini saya ganti nama saya gitu ya. Nama panjangnya Julian. Ini nama panggilan saja namanya Julia. Nah, dari nama-nama ini, seluruh bagian ini nanti bisa kita ubah baik dari ukurannya ataupun dari tata letaknya ataupun warnanya semuanya bisa diubah. Jadi tinggal kalian klik pada bagian ini adalah bagian untuk mengubah ukuran, kemudian ini bold, italic, kemudian untuk underline, kemudian bagian ini ya seperti di Microsoft Word itu ya. Ini digunakan untuk tata letaknya mau pojok kanan, pojok kiri atau rata tengah. Warna atau kita berikan efek. Tapi kalau kalian mau menggunakan efek ini ya teman-teman silahkan nanti ini
internet kalian betul-betul stabil karena efek itu lumayan berat. Oke, tampilan awal tadi tidak terlalu banyak saya ubah, jadi cuma seperti ini saja. Kemudian sudah ya, halo nama saya Julia, ini sudah tidak ada lagi yang saya ubah. Kemudian ya coba saya play saja. Oke, jadi untuk play yang ada di kurung kurawal, kurung siku ini ya, kurung siku ini adalah cuma untuk memplay bagian yang ada di tempat kita bekerja. Tapi kalau untuk yang satunya, ini digunakan untuk memplay seluruh bagian template-template yang ada di bagian kiri ini. Oke, yang selanjutnya langsung saja. Untuk bagian ini, ya ini kan ekspresi dari modelnya kan senang. Padahal dari video yang saya buat itu kan sedih ya. Ini tinggal kita ganti saja supaya bisa mewakili tulisan yang kita buat. Ini sudah saya klik ya, tapi belum muncul. Oke, nah ada hello, happy, sad, angry, scared, liking, thinking dan yang lain itu ya. Saya ganti yang sedih saja. Nah, ini bagian mewakili karena pada bagian ini akan saya ganti dengan tulisan pernahkah kalian bermasalah dengan paragraf? Tulisannya terlalu besar. Ini saya ubah ukurannya, misalkan saya menggunakan ukuran 22 misalkan. Nah, ya, mungkin sudah cukup ya, mungkin saya perbesar dikit lagi. Supaya lebih mudah dan cepat dibaca oleh peserta didik kita. Jadi cepat ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian, nah ini kan pernahkah kalian bermasalah dengan paragraf? Nah ini mukanya sedih karena seolah-olah dia yang sedang bermasalah dengan paragraf. Nah bagian ini saya tulis dengan misalkan inilah. Gitu ya. Tulisanku dikatain nggak jelas seperti tulisan kalian. Kayak bercanda ya. Oke, tete atau menangis. Nah, oke. Jadi pernahkah kalian bermasalah dengan paragraf? Tulisanku dikatain nggak jelas. Misalkan ini kalian sebagai model, misalkan kalian sedang bimbingan skripsi, kemudian kalian dikatain oleh dosen pembimbing kalian bahwa paragraf kalian itu tidak jelas sama sekali membicarakan tentang apa. Nah, ini coba kita play sudah sesuai atau belum. Oke, ini belum selesai ya, karena setelah dikatain nggak jelas ini tiba-tiba langsung berubah ke bagian slide yang berikutnya, atau di sini ada transisi yang ke slide berikutnya. Ini menurut saya tidak pas, maka di sini saya perlu ganti ininya, ganti apanya, durasinya. Caranya yaitu nanti pada bagian timeline ini akan muncul ini ya, harusnya di sini muncul ini. Garis waktunya, tapi ini belum muncul. Oh ya, jadi teman-teman kalau kalian ingin mengganti timeline yang ada di sini atau kalian ingin mengubah waktunya, silahkan teman-teman dari fitur edit, kemudian kalian ganti dengan fitur create. Nah ini ya, kita ganti dengan create, kemudian baru untuk timeline ini bisa kita ubah seluruhnya. Oke, kita play sekali lagi. Oke, mungkin di sini bisa kita tambah beberapa detik. 1, 2, 3. Mungkin kita ubah menjadi 8 detik sehingga nanti bagian yang TT ini tidak masuk ke dalam transisi. Masih masuk ya. Oke, berarti
berarti sudah pas. Berarti kalau sudah pas, ini sudah kita anggap ini apa? Sudah kita anggap selesai. Kemudian langsung saja kita beralih ke slide yang ketiga. Oke, ya di slide yang ketiga ini kita cuma mengubah apanya, mengubah materinya saja. Jadi teman-teman tidak hanya sembarang mengubah materi, tapi di sini kalian betul-betul kalau membuat media pembelajaran, materi yang akan kalian sampaikan ini harus bisa terwakili dengan objek media yang ada di situ. Jadi tidak sembarangan kita asal memasukkan kata-kata. Jadi kalau misalkan memang suasananya itu sedih, ya kalian harus menampilkan objek yang sedih. Demikian juga sebaliknya. Oke, untuk bagian ini, ya ini bagian yang seolah-olah guru memberikan pelajaran gitu ya. Maka di sini ya ini saya ganti dengan materi. Misalkan di sini saya ingin memaparkan tentang pengertian tentang paragraf misalnya. Misalkan di sini paragraf sangat penting karena dalam memahami tulisan tidak semudah memahami kata-kata dalam bentuk lisan. Oke, tulisannya terlalu banyak. Jadi tinggal kita kecilkan saja supaya masuk ke frame. Misalkan 24. Ini terlalu kecil ya. 24 misalnya 36. 36 ini sedikit kebesaran. Saya ganti misalkan 32. Nah, ini mungkin sudah cukup. Ya, ini bisa kita sedikit ubah tata letaknya. Nah, oke. Misalkan seperti itu. Kemudian bagian yang kedua, ini saya ganti juga. Misalkan di sini saya memaparkan tentang pengertian paragraf. Paragraf bukan sekadar kumpulan kalimat-kalimat. Supaya dapat dipahami dengan baik, perlu disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke, tulisan terlalu banyak. Kita blok, kita ganti. Misalkan kita menggunakan 18 coba. Nah, ini terlalu kecil ya. Kita ganti dengan 24. Oke ya, 24 sudah oke. Kita letakkan sedikit ke atas atau kita sesuaikan dengan objek yang ada di atasnya. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Saya tidak terlalu banyak mengubah objeknya. Namun bagi teman-teman yang ingin mengubah ataupun mau menambahkan objek di dalam ruang kerja ini, ya silahkan itu bisa dilakukan dengan cara kalian tengok pada bagian kanan, di mana di sini banyak ikon-ikon yang dapat memfasilitasi apa yang kita inginkan. Misalkan kita mau menambahkan tag, atau misalkan mau menambahkan karakter yang lain, ini juga bisa. Ya, misalkan ini saya nambahkan karakter saja misalnya. Cosmo, atau nanti silakan nanti kalian cari yang lain. Cosmo. Misalkan saya tambah satu karakter. Nah, ini ya bisa-bisa saja dilakukan. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan tata letak dari animasi yang sudah kalian tambahkan. Atau di sini kalian mau ganti posenya, ganti raut mukanya, bisa nanti kalian cari di di icon-icon yang sudah tertera di dekat dari apa yang sudah kalian tambahkan. Tapi di sini ya kalau yang ini masih ini ya, ini tulisannya samar-samar masih tertulis
beta release. Jadi ini masih produk yang uji coba, belum sepenuhnya bisa digunakan secara optimal. Kemudian juga kalau kalian pengguna penuh dalam arti pengguna berbayar, nah ini kalian bisa mengganti dengan muka kalian sendiri. Misalkan kalian mau memasukkan muka kalian sendiri di objek media pembelajaran yang kalian buat. Oke, ini seperti ini saya hapus saja karena tidak saya gunakan. Saya ya sudah, ini saja, saya sudah tidak akan mengutak-atik lebih lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, silahkan materi yang kalian masukkan di dalam scene itu silahkan betul-betul kalian sesuaikan dengan objek animasi yang kalian sertakan atau kalian tambahkan di dalam area kerja ini. Oke, berarti untuk yang ini kita sudah anggap selesai. Kemudian kita beralih ke slide yang berikutnya. Slide yang keempat. Oke, slide yang keempat, tampilannya seperti ini. Ini saya ganti saja, misalkan ini seperti guru yang sedang menerangkan sedang menerangkan materi kepada para siswanya. Nah, ini menerangkan apa? Ya, tinggal saya sesuaikan dengan materi yang sudah saya masukkan, yaitu berkaitan dengan paragraf. Oke, materinya tentang paragraf, kemudian deskripsinya apa. Ini ya misalkan saya isi ini saja. Yang harus diketahui. Nah, jadi dalam pembuatan materi ini sebisa mungkin ya materinya itu adalah materi yang betul, tapi silakan diramu itu dengan kata-kata yang jauh lebih sederhana. Jadi kesannya itu seperti tidak formal. Biasanya kalau kesannya terkesan tidak begitu formal itu biasanya terlihat lebih lebih santai. Jadi kalau terlihat lebih santai, siswa itu enak mengikuti, kemudian mudah dicerna atau mudah dipahami oleh peserta didiknya. Nah, paragraf yang harus diketahui apa saja. Nah, ini mungkin di sini akan saya berikan penjelasannya. Nah, kalau misalkan ini teman-teman, kalau misalkan untuk bagian tag ini nggak ada, ini saya hapus dulu ya. Kalau misalkan bagian insert text here kali ini misalkan nggak ada, ini saya hapus misalnya. Nah, ini teman-teman menambahkannya di sini. Jadi kalau kalian misalkan nanti butuh kotak-kotak untuk mengisi title atau untuk mengisi tulisan, silakan add subtitle, bukan add subtitle ya, tapi yang add body tag. Kalau ini kan digunakan untuk untuk judul. Jadi tinggal kalian klik add body text. Nah, ini kan sudah muncul ya pada bagian ya. Oke, ini saya letakkan di sini. Nah, ini kan yang judul, jadi ini saya hapus. Nah, oke, salah hapus ya, saya kembalikan lagi. Nah, ini saya letakkan di sini. Ini terlalu panjang tidak ya? Ya, segitu dulu lah. Tinggal saya perbesar kalau bisa. Belum ya, langsung saja saya tulis. Misalkan di sini saya tulis paragraf merupakan, ini rata kiri saja. Nah ya, sudah muncul belum? Merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang saling mendukung satu sama lain. Oke. Misalkan cukup segini, kita ubah ukurannya misalkan 18. Terlalu kecil ya 18 ya. Saya sesuaikan dulu.
Kemudian ini kalau dirasa terlalu kecil, ya mungkin sedikit diturunkan. Ini nggak enaknya kalau menggunakan Photon itu tidak bisa di zoom layaknya misalkan dalam apa ini Adobe Illustrator ataupun dalam Corel Draw. Kalau Corel Draw kan enak sekali, atau Adobe bisa di zoom sesuka hati kita. Oke. Terus di sini kita sampaikan untuk saling mendukung satu sama lain, tapi dalam paragraf itu memiliki aturan. Misalkan di sini saya tulis dengan aturan. Nah, misalkan di sini apa saja aturan-aturan dalam pembuatan paragraf. Saya tulis di sini satu. Body tag-nya belum muncul ya? Oh, belum muncul. Salah hapus, kembalikan lagi. Nah, ini sudah insert text here. Ini saya hapus dulu, berarti nggak berguna. Nah, ini misalkan apa? Aturan dalam paragraf itu apa? Misalkan di sini hanya satu kalimat utama dalam satu paragraf. Ini satu. Oke, responnya sedikit agak lambat, jadi lumayan agak susah. Oke, yang kedua, selain ada kalimat utama, juga ada beberapa kalimat penjelas. Harus ya. Jadi dalam suatu paragraf itu ya harus ada kalimat penjelasnya. Hari ini kita perbaiki dulu, sepertinya ada yang belum sesuai. Ini coba kita hapus. Ini bisa dihapus nggak ini? Cobalah semuanya dihapus dulu lah. Ini tidak sesuai dengan harapan. Ini kita hapus dulu saja. Ini juga sama, karena bullet numberingnya ini tidak berjalan. Nah, ini juga saya hapus saja. Dan ini saya kunci ya. Ini saya buka kuncinya, saya hapus. Misalkan ini juga saya hapus saja. Ini saya hapus. Kita tambah dengan body tag yang baru. Sorry, salah klik. Mau di undo ya, malah dikembalikan. Ya, misalnya seperti ini sajalah. Oke, saya letakkan di sini. Tadi untuk pengertian yang pertama, misalkan hanya satu kalimat utama, misalnya. Kita kecilkan supaya cukup. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita copy paste, sama ya, copy paste Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V. Nah, ini kita tinggal rapikan. Kalau susah menggunakan mouse, kita gunakan keyboard komputer kalian. Oke, hanya satu kalimat utama, kemudian selain itu apa tadi? Beberapa kalimat penjelas. Ya, saya lebih suka dalam paragraf itu ada beberapa kalimat penjelas, bukan satu kalimat penjelas ya. Karena kalau satu kalimat penjelas itu menurut saya, namanya penjelas itu harusnya dijelaskan lebih dari satu kalimat. Kalau cuma satu kalimat sepertinya belum begitu mewakili untuk menjelaskan
kalimat utama yang sudah disertakan misalkan di awal paragraf. Oke. Nah, ada satu kalimat utama, ada beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya apa? Ya, tentunya saling mendukung. Tentunya saling mendukung satu sama lain. Nah, ini teman-teman, ini berarti sudah jadi ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kalian membuat media pembelajaran, misalkan yang saya buat ini, saya lebih menekankan pada materi yang berisi poin-poinnya saja. Jadi ini sebagai pancingan kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi isinya ya kita ambil poin-poin dari materi, kita masukkan di sini. Setelah itu ya ini siswa belum bisa menangkap seluruh materinya. Nah, setelah itu tugas dari dosen atau tugas dari guru untuk menerangkan materi yang sudah kalian sampaikan poin-poinnya di media pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk memastikan ini sudah berjalan optimal atau belum, coba kita play. Oke, ya sudah lumayan. Ini saya tambah beberapa detik di timeline-nya. Misalkan ini saya tambah berapa ini? 2 detik ya. Saya tambah 2 detik misalkan. Oke, kita coba play lagi. Nah, sudah ya. Ini berarti sudah durasinya sudah oke. Jadi siswa tidak terkesan tergesa-gesa dalam mengikuti atau membaca materi di slide nomor berapa tadi? 4 ya, 4. Oke, kita anggap sudah selesai. Yang selanjutnya kita buat di slide yang nomor 5. Nah, apalagi? Oke, ekspresinya seperti ini. Misalkan di sini dengan ekspresi seperti ini. Ini kan ekspresinya ini ya, ekspresi seperti mendapatkan informasi baru. Nah, maka di sini saya tambahkan misalkan masih ada lagi aturannya. Maksudnya, ternyata selain aturan yang sudah saya sampaikan di awal, ternyata dalam pembuatan paragraf itu masih ada aturannya lagi. Nah, ini saya sesuaikan dengan objek di slide nomor 4 ini. Ini ya, oke. Masih ada lagi. Saya tambah dengan tanda tanya. Oke, misalkan seperti ini. Masih ada lagi. Oke, ya masih ada lagi karena ini ya masih ada aturannya. Misalkan di sini dalam pembuatan paragraf itu kan harus menekankan adanya kohesi. Ya, kemudian selain kohesi ada juga nomor 2 koherensi. Setelah ada koherensi, yang ketiga ada keruntutan. Oke, sebenarnya masih ada lagi. Oke ya, masih ada satu lagi. Nanti kita tambahkan di sebelah kohesi ini. Nah, untuk bagian ini kita sesuaikan dulu. Kohesi itu kita terangkan apa. Nah, kohesi itu adalah kesatuan. Atau di dalam suatu paragraf itu harus menekankan adanya satu kesatuan atau hanya membicarakan satu pokok saja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Oke, cukup kesatuan gitu saja. Nanti tugas guru untuk melanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan kesatuan itu kesatuan yang seperti apa. Kemudian yang kedua ada koherensi. Koherensi ini berarti dalam satu paragraf harus ada kepaduan. Nah, jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain supaya dapat membentuk sebuah kesatuan itu harus antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu harus padu satu sama lain. Ya nggak mungkin gitu ya bisa membentuk satu kesatuan kalau kalimat-kalimatnya itu tidak padu. Oke, ini saya sesuaikan.
karena di sebelahnya nanti ada tambahan peraturan lagi. Oke, yang dimaksud keruntutan di sini ya tentunya paragraf itu disusun sesuai urutan. Jangan sampai tumpang tindih atau urutannya nggak jelas. Nah, ya, kalau urutannya nggak jelas itu pasti akan susah dipahami oleh orang. Nah, supaya rapi untuk bagian atas ini saya sesuaikan. Nah, supaya rapi saya sesuaikan. Oh, bukan yang ini, tapi yang kuning ini ya. Nah, susah sekali ini klik bagian. Nah, ya dikarenakan ini adalah fitur online, seluruhnya tergantung dari sinyal masing-masing provider. Nah, bagian ini saya copy paste karena masih ada tambahan lagi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau misalkan dalam rekaman ini nanti ada suara kokok ayam yang masuk ke rekaman saya, karena ini kebetulan saya merekam materi ini di pagi hari sekitar pukul 5:30. Oke, sudah ya, kita copy paste biasa, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita letakkan di bagian yang sudah kita siapkan. Iya, ini tinggal kita hapus saja. Ya, ini agak lambat. Misalkan selain itu ada juga kelengkapan. Oke, kelengkapan sudah. Kemudian yang dimaksud kelengkapan itu yang bagaimana? Nah, ini kita tambahkan juga di sini. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita letakkan di sini. Nah, kemudian ini juga sama. Ini saya copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ini ya, Ctrl C, V. Saya ambil, saya taruh di sini. Yang dimaksud dengan kelengkapan itu adalah ide pokok. Nah, ada ide pokok. Ya, saya tulis ide pokok dan penjelas itu saja. Ide pokok dan penjelas. Nah, dalam suatu paragraf ya harus ada ide pokok dan ide penjelasnya. Ini gini saja ya, supaya cukup. Nah, misalkan seperti ini. Oke, tinggal nanti teman-teman kalau membuat tinggal kalian rapikan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba animasi ini berjalan dengan optimal atau tidak. Nah, ini berarti tertutup dengan adanya transisi, berarti bagian yang terakhir ini nanti kepotong. Kita tambahkan sedikit durasi, misalkan kita tambah 3 detik. Ya, silakan diperhatikan di timeline ya. Kita tambah sampai detik ke-13 misalkan. Kita coba lagi. Kayak loading ya malahan ya. Kita tunggu. Ini tergantung dari sinyal HP atau sinyal internet kalian masing-masing. Belum mau jalan ya ini ya. Oke, berarti sudah masuk ya ini ya. Sudah jadi berarti, sudah oke.
Oke, jadi saran untuk teman-teman, bagi kalian yang mau membuat media pembelajaran berbasis Python, karena ini sepenuhnya mengandalkan internet, saya sarankan teman-teman dalam mengedit atau dalam membuat media pembelajaran ini, kalian buat di waktu pagi hari. Bagusnya itu saat subuh atau sebelum subuh. Itu biasanya internetnya stabil dan tidak tidak terlalu terganggu koneksi internet di siang hari. Kalau siang hari itu biasanya internetnya itu penuh. Oke, berarti tadi sudah oke. Kita lanjutkan di materi yang berikutnya. Slide yang keberapa ini? Slide yang keenam. Nah, slide yang keenam ini tanpa perlu saya otak-atik lagi ya. Ini sudah sesuai seperti harapan saya. Kalau misalkan slide yang keenam itu seperti ini akan saya masukkan materi jenis-jenis paragraf. Nah, ini pas ya, ada deduktif, induktif, kemudian ada paragraf naratif dan ada paragraf campuran. Nah, sudah pas ya. Berarti tidak perlu saya otak-atik seperti halaman yang sebelumnya. Oke, ini misalkan saya ganti dengan jenis paragraf. Kemudian di sini ya jenis paragraf itu berdasarkan apa? Berdasarkan letak kalimat utamanya atau berdasarkan apa? Nah, kalau berdasarkan letak kalimat utamanya, maka ya ada deduktif, induktif, naratif, kemudian ada yang campuran. Oke, berarti ya berdasarkan kalimat utamanya. Oke, misalkan seperti ini. Saya turunkan karena tidak terbaca. Ini 43, saya turunkan menjadi 32. Oh, masih belum. Saya turunkan lagi 28. Cukup ya sepertinya. Sepertinya ini sudah cukup. Kalau sudah cukup, tinggal kita isi bagian-bagian dari kotak-kotak ini. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Itu kan ada paragraf. Ini saya hapus dulu. Ada paragraf deduktif ya. Deduktif itu apa? Nah, ini kita tambahkan di sini. Kita tambah atau kita add body tag. Oke, body tag ya. Nah, ini apa? Kalimat utama. Wah, nanti dulu saja, saya hapus dulu saja. Bisa dihapus? Tidak bisa ya harusnya. Saya hapus dulu. Nah, oke. Sudah. Kemudian ada deduktif, kemudian ada, saya hapus, tidak perlu underline, induktif. Oke, setelah ada induktif, yang selanjutnya yang ketiga, ini saya hapus juga, ineratif, kemudian yang terakhir, ini ada paragraf campuran. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal ngisi saja deduktif itu paragraf yang seperti apa. Kita tambah atau kita body tag. Kalau induktif itu berarti kalimat utama di awal misalnya. Kita turunkan jadi 18 saja supaya tidak terlalu besar. Oke. Kita letakkan di bagian yang induktif. Oke. Ctrl C, V. Ya, copy paste ya atau Ctrl C, V. Nah, kita ambil yang berikutnya yang di induktif. Nah, kalau yang induktif itu letak kalimat utamanya ada di mana? Nggak mungkin di awal ya, ini ada di akhir. Oke, setelah itu kita copy paste lagi.
Mana ini? Ini. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Kita letakkan di yang iteratif. Nah, kalimat utama kalau iteratif itu ada di mana? Awal, akhir, atau semuanya? Nah, kalau yang iteratif itu berarti letak kalimat utamanya ada di tengah. Bentuk yang jarang ya, tapi sangat dimungkinkan sekali kalimat utamanya itu ada di tengah. Oke, ini sudah. Ctrl C, Ctrl V lagi. Letakkan di undo lagi. Salah geser. Oh, kita redo. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, kalau paragraf campuran itu paragraf yang seperti apa? Teman-teman bahasa Indonesia, jangan menjawab kalau paragraf campuran itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Kalau jawaban kalian seperti itu berarti salah. Karena itu sudah menyalahi ketentuan yang sudah saya sampaikan di awal. Karena yang namanya paragraf itu ya kalimat utamanya cuma ada satu. Sedangkan yang beberapa itu adalah kalimat penjelas. Nah, kalau yang campuran ini berarti diawali oleh kalimat utama, kemudian diakhiri dengan adanya penegas. Jadi yang terakhir itu bukan kalimat utama, tapi itu sebagai penegas. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai yang campuran itu di awal dan di akhir. Nah, itu ya salah. Nah, ini diawali kalimat diawali kalimat utama dan diakhiri penegas, gini saja ya. Nah, jadi diawali kalimat utama, diikuti beberapa kalimat penjelas, kemudian nantinya diakhiri dengan adanya penegas. Oke, seperti itu. Kita coba animasinya sudah berjalan atau belum. Semoga saja sudah oke. Nah, oke, berarti kurang ya, karena keterangannya tidak muncul malahan. Nah, kita geser sampai ke 14 menit misalkan. Nah, kita coba. Ya loading. Nah, setiap play loading dulu. Stop dulu. Yang kita stop, ternyata keterangannya terlalu lambat keluar. Kalau lambat keluar, kita geser. Keterangan kan ada di sini. Ini geser ke kiri. Nah, supaya nanti keterangannya itu tidak terlalu lambat untuk keluar. Ya betul, ini di sini ya tadi ya. Betul. Nah, kita coba lihat. Nah, oke, cakep ya. Berarti sudah. Ini slide yang keberapa tadi? Ini adalah slide yang ke 6. Berarti slide yang ke-6 sudah oke. Kita menuju ke slide yang ke-7. Oke. Nah, ini kan ekspresinya senang ya. Kalau ekspresinya senang ini kira-kira mau diisi apa ini? Misalkan ya ini saya isi saja. Kalau ekspresinya senang itu ya yay. Gini saja. Akhirnya saya paham.
muncul ya, sudah klik 2 kali. Akhirnya saya paham. Nah, ini 69 kita ganti 42 saja. Masih terlalu besar. 32. Oh, masih terlalu besar juga. 28 mungkin cukup. Nah, oke, 28 kita geser sesuai tempatnya. Misalkan saya geser ke sini. Oke, ya. Cukup seperti ini saja. Oke, kita play. Oke, ya ini tidak perlu kita ubah durasinya ya, karena cuma pendek dan saya rasa sudah sesuai. Oke, terus yang selanjutnya slide yang ke-8. Berarti ini sudah ya. Kalau tampilan slide yang ke-8 seperti ini kira-kira mau diisi apa ya untuk materi tentang paragraf. Tadi sudah membahas paragraf dibagi menjadi ada deduktif, induktif, campuran. Tapi masih ada materi lagi, pembagian paragraf itu kan masih ada deskriptif, naratif, eksposisi, argumentasi, kemudian juga ada persuasi. Nah, maka di sini ya kita masih membicarakan terkait dengan jenis-jenis paragraf. Nah, kita buat saja di sini. Nah, kita bikin redaksinya saja. Misalkan di sini. Nah, selain itu, misalkan kita berikan tanda tanya. Ini bisa ini ya. Ini kita hapus saja lah untuk bagian yang ini, tidak kita gunakan supaya mudah ya, mudah. Ini kalau misalkan saya ada waktu, saya otak-atik lebih lama lagi, ini sebenarnya masih akan menampilkan atau akan jadi media pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Tapi menyadari waktu, terutama waktu tutorial ini nanti terlalu panjang, karena sampai video ini atau sampai rekaman ini saja, ini video sudah berjalan sangat panjang, sudah sekitar hampir 1 jam ya kalau nggak salah. Oke, jadi kita maksimalkan, saya cuma akan memberikan percontohan saja. Nanti untuk pengembangan yang lebih besar lagi silakan teman-teman yang membuat. Nah, misalkan di itu, ini misalkan paragraf dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam. Misalkan 1 ada deskriptif, 2 ada narasi. Dari 2-nya muncul nggak ini? Belum ya. 2 kemudian ada eksposisi. Nggak muncul ya nomornya. 3 ya. Eksposisi. Kemudian ada 4 argumentasi. Kemudian apa lagi? Ada deskriptif, narasi, eksposisi, argumentasi. Yang kelima ada persuasi. Oke, cukup. Misalkan cuma seperti ini saja ya. Misalkan seperti ini, kita coba bagaimana hasilnya. Oke, itu menurut saya sudah oke ya. Nah, kalau sudah oke ya sudah, kita ke slide yang terakhir, yaitu slide yang ke-9. Nah, sebenarnya materi memang masih banyak sebenarnya terkait dengan paragraf dalam bahasa Indonesia. Tapi secara esensi atau secara poin, apa yang sudah saya sampaikan itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Apalagi materi ini sebenarnya nanti akan disampaikan untuk siswa misalkan SMP ataupun SMA. Jadi ya kita tidak terlalu belandrang terlalu banyak ya terkait dengan materi. Jadi materi tadi sudah cukup. Berarti untuk bagian akhir ini kita buat untuk bagian penutupnya.
Kalau misalkan ada seperti ini ya teman-teman kreatif gitu ya. Jadi ini mau dibuat tulisan atau redaksinya seperti apa. Misalkan ini saya buat ini saja. Nah, sudah paham ya, misalkan. Sudah paham ya. Saya kecilkan 36 misalkan. Kok asap. Sorry, salah. 32. Nah, oke. Nah, sudah paham ya? Maksudnya paham dalam membuat paragraf sehingga tulisannya itu bisa dipahami oleh orang lain. Jadi tidak hanya sekedar menulis atau mengumpulkan kalimat-kalimat menjadi satu. Nah, di sini misalkan jangan asal lagi. Biasanya kan banyak yang asal. Mahasiswa saja banyak yang asal biasanya dalam membuat paragraf. Jadi ya tidak mengherankan nanti untuk SMP atau SMA belum begitu memahami konsep bagaimana membuat paragraf dengan baik dan benar. Oke, misalkan ini saya hapus saja. Saya cukup menggunakan satu ini, kemudian saya letakkan di atas. Jangan asal, kemudian di sini jangan asal apa, terutama dalam menyusun paragraf. Menyusun. Sudah betul belum? Menyusun paragraf. Titik. Oke, nggak kelihatan, kita kecilkan. Di 84 kita kecilkan cukup misalkan 48 saja. Nah, udah cukup, langsung pas ya. Ini sudah langsung pas. Kurang lebih seperti ini ya. Ini terlalu menjorok ke sana. Ini kita geser lokasinya sedikit ke kiri. Nah, oke, ini juga coba kita geser sedikit ke kiri. Oh, bukan ini ya. Tapi tulisannya saja. Isinya ini ya. Ya, lebih cepat ininya saja. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Coba kita apply khusus bagian yang terakhir ini. Belum jalan. Oke, sudah. Menurut saya sudah. Coba kita play dari awal sampai akhir. Kita pilih bagian play yang biru ini. Oh, tidak muncul ya. Ya, jadi preview saja. Oke, jadi dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir, saya rasa media pembelajaran ini sudah maksimal saya buat. Jadi nanti teman-teman silahkan kalau kalian mau membuat media pembelajaran berbasis Python, itu kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya saya memberikan tutorialnya ya seperti itu. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa bisa maksimalkan potensi dari media pembelajaran berbasis Python ini.
Ya, ini sudah selesai. Silahkan teman-teman berlatih sendiri dalam membuat media pembelajaran. Cukup ya, videonya sudah terlalu panjang. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Salam dan bahagia.